Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Salam persaudaraan dan cinta damai untuk saudaraku, sahabatku. Wabil khusus untuk keluarga besar Al-Kafi Abah Rafi Cirebon, dimanapun berada. Saya doakan semoga Allah memberikan kita semua kesehatan lahir dan batin, berkah panjang umur, berkah rezeki, berkah usahanya, usaha yang sukses, maju berkembang. Dan kita semua tetap iman Islam, tetap bisa istiqomah untuk beramal dan beribadah. Kita semua tetap diberikan pertolongan, perlindungan, dan keselamatan lahir dan batin dari segala mara bahaya, bencana, malapetaka, dan fitnah dunia wal akhirah. Doa-doa kita ataupun hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya mujibas sa'ilin. Saudaraku dan sahabatku semua dimanapun berada, seperti biasa, marilah kita awali pertemuan ini dengan membaca sholawat Nabi, sholawat Ibrahimiyah. Semoga Allah meridhoi, memberikan barokah, manfaat, dan syafaat Nabi yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid.
Rabbana atmim lana nurona waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Saudaraku dan sahabatku, pada perjumpaan kita kali ini saya akan berikan ijazah sebuah ilmu yang ada di ayat 15. Ilmu ini saya sendiri diijazahkan oleh guru saya di Cirebon. Jadi apabila saudaraku dan sahabatku yang ingin mengamalkan ilmu tenaga dalam ini, silakan saudara dan sahabatku menulis di kolom komentar nama lengkap, wilayahnya, dan qabiltu lillahi ta'ala. Misalkan saudaraku, saya contohkan namanya Raffi. Tulis saja di kolom komentar. Raffi, misalkan wilayahnya Cirebon, tulis Raffi Cirebon qabiltu lillahi ta'ala. Saudaraku dan sahabatku, harap maklum karena ini amalan ijazah. Jadi saudaraku dan sahabatku semua harus mengikuti peraturannya. Apabila tidak menulis di kolom komentar nama lengkap, wilayahnya, dan qabiltu lillahi ta'ala, maka ijazahnya tidak sah. Jadi ini suatu persyaratan agar saya bisa menyambungkan sanad ijazah ke guru-guru kita, dan saya bisa mengetahui siapa saja yang mengamalkan ilmu ini. Saya mendoakan saudara dan sahabatku semua agar yang mengamalkan ilmu tenaga dalam alif lam mim ini bisa bermanfaat untuk di dunia dan di akhirat. Berkah ilmunya dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku dan sahabatku, ayat 15 ini dulunya sering dipakai oleh ulama-ulama terdahulu sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah dan sebagai sarana memohon pertolongan, perlindungan, dan keselamatan lahir maupun batin, dan sebagai sarana memohon hajat agar hajatnya cepat terkabul. Yang saya ijazahkan pada kesempatan kali ini termasuk dalam ayat 15, yaitu ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Ayat yang pertama dan ayat yang kedua ini ada di dalam surah Ali Imran ayat 1 dan ayat 2, dan juga surah Ali Imran ayat 18 dan surah Al-An'am ayat 95. Saudara dan sahabatku, marilah kita bersama-sama membaca ayat 1 dan ayat 2 ini yang ada di ayat 15. Ini adalah suatu ilmu tenaga dalam murni, tidak memakai khodam apapun. Jadi yang namanya tenaga dalam alif lam mim ini murni. Saudara dan sahabatku semua tidak usah khawatir, karena ini adalah sebagai sarana kita mendekatkan diri kepada Allah dan sarana kita memohon pertolongan kepada Allah.
agar hajat kita terkabul. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Qa'iman bil qisti dzalikumullahu fa anna tu'fakun. Itu yang kita baca nantinya. Harap saudaraku dan sahabatku semua jangan di-skip video saya. Harap menonton sampai selesai agar tidak gagal paham ataupun salah paham. Saudaraku dan sahabatku semua yang dirahmati Allah, yang dimuliakan Allah dimanapun berada. Saya Sohibul Ijazah Abah Rafi Cirebon. Dengan tulus ikhlas karena Allah Ta'ala mengijazahkan kepada siapapun yang mau mengamalkan. Dengan syarat menulis di kolom komentar nama lengkap, wilayahnya, dan qabiltu lillahi ta'ala. Semoga yang mengamalkan ilmu ini mendapatkan berkah, manfaat, ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkah selamat dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Tata cara ilmu tenaga dalam alif lam mim ini kita baca setiap tengah malam ataupun tengah malam ke atas. Boleh kita baca jam 1 pagi, jam 2 pagi, ataupun jam 3 pagi. Kita siapkan dulu lilin. Boleh pakai lilin putih, boleh pakai lilin merah. Tapi saran saya kalau bisa pakai lilin yang merah warnanya. Tapi kalau tidak ada, boleh pakai lilin yang putih. Kita taruh lilin tersebut di hadapan kita, jaraknya kira-kira 1 meter. Kita taruh di depan kita pas, di depan kita duduk. Jadi kita menghadap kiblat, kita taruh lilin tersebut jaraknya 1 meter. Kurang lebih seperti itu. Lalu kita nyalakan lilin tersebut. Setelah kita nyalakan lilin tersebut, baru kita duduk jaraknya 1 meter dari lilin tersebut. Lalu kita baca. Kita baca ilmu tersebut sebanyak 200 kali sambil memandang lilin tersebut. Kalau bisa kita pandang terus. Jadi jarang berkedipnya. Caranya misalkan kita baca, sedang baca ilmu tersebut, kita pandang lilinnya, kita pandang terus sampai selesai kita membaca ilmunya 200 kali. Jadi kalau kita tidak kuat, kita kedip dulu matanya, begini. Kita pandang lagi, nggak kuat kita kedip lagi, begitu. Jadi tidak harus kita memandang terus tanpa berkedip, tidak seperti itu. Jadi kita pandang sambil baca ilmunya. Kalau kita nggak kuat, kita kedipkan mata dulu, nggak apa-apa, kita pandang lagi. Begitu sampai kita selesai membaca ilmunya sebanyak 200 kali. Kita awali membaca ilmunya dengan membaca ta'awudz dan basmalah. Cukup 1 kali saja untuk mengawali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu kita baca ilmunya sebanyak 200 kali. Seperti ini. Alif lam mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Qa'iman bil qisti dzalikumullahu fa anna tu'fakun. Kalau saya artikan kurang lebih seperti ini. Alif lam mim. Allah, tiada Tuhan selain Dia.
maha hidup, berdiri sendiri, terus menerus mengurus makhluknya. Allah menegakkan keadilan. Itulah sifat-sifat Allah. Maka mengapa kamu berpaling? Apabila kita sudah mengamalkan itu sebanyak 200 kali membaca ilmunya, lalu nyalah lilin tersebut mati dengan sendirinya, ya, itu berarti suatu pertanda bahwa kita sudah mempunyai tenaga dalam alif lam mim. Dan apabila nyalah lilin tersebut belum mati, ya, berarti otomatis kita mengulang lagi dari awal. Besoknya kita ulangi lagi. Jadi kita membaca 200 kali itu setiap malam dengan cara tadi, kita sambil memandang nyalah lilin. Apabila nyalah lilinnya yang kita pandang itu belum mati, berarti kita harus mengulang lagi besoknya. Terus begitu sampai lilin tersebut mati dengan sendirinya. Jadi kita kerjakan dengan ikhlas saja, biniyati liridho ilai ta'ala. Kerjakan di kamar yang tidak ada anginnya. Kita amalkan saja ilmu tersebut dengan rutin. Insya Allah, kalau Allah sudah mengizinkan, sudah meridhoi, maka nyala lilin tersebut akan mati dengan sendirinya. Nah, apabila sudah terjadi seperti itu, kita bisa merutinkan ilmu tersebut setiap hari. Yang penting mengisi. Tidak usah memakai lilin lagi, tidak usah. Kalau untuk rutinan bisa kita baca siang, pagi bisa, malam juga bisa. Yang penting sehari semalam itu mengisi, dibaca 200 kali. Tapi kalau misalkan saudara dan sahabatku semua mau latihan terus, boleh pakai lilin, tidak apa-apa. Saudara dan sahabatku semua, apabila kita sudah mendalami ilmu tenaga dalam alif lam mim ini, harap gunakanlah dengan bijak. Jangan sekali-kali kita menggunakan ilmu ini merugikan orang lain ataupun menzolimi orang lain. Ilmu ini bisa kita gunakan untuk pengobatan. Misalkan kita istilahnya ada orang sakit, kita bisa baca di air putih. Bacalah 3 kali ataupun 7 kali dengan tahan nafas, lalu tiupkan di airnya. Ataupun kita pegang orang sakit dengan tangan, bisa kita baca saja dengan tahan nafas 3 kali ataupun 7 kali, lalu kita mohon kepada Allah semoga orang sakit ini sembuh total, tidak meninggalkan penyakitnya hilang, ya. Jadi bisa kita olah dengan berbagai macam kebutuhan. Misalkan kita mau menarik orang supaya orang itu datang, bisa. Kita cukup membaca ilmu tersebut dengan tahan nafas 3 ataupun 7 kali, baca dalam hati, ya, tahan nafas, lalu kita mohon kepada Allah supaya orang yang ditarik itu datang. Itu juga bisa kita kelola untuk usaha. Misalkan usahanya dagang, bisa kita tarik pelanggan kita, bisa datang membeli dagangan kita, seperti itu. Jadi ini multifungsi sebenarnya.
Tapi yang harus kita lakukan dulu adalah gimana caranya lilin itu, nyala lilin tersebut bisa mati. Karena itu pertanda besar bahwa kita sudah mendalami ilmu tersebut dan ilmu tersebut sudah menyatu di dalam tubuh kita, lahir maupun batin. Saudaraku dan sahabatku semua, itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga Allah meridhoi. Semoga apa yang saya berikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Manfaat di dunia dan manfaat untuk di akhirat. Apabila ada kata-kata, ucapan saya, tata bahasa, ataupun cara penyampaian saya yang tidak berkenan di hati saudaraku dan sahabatku semua, saya mohon maaf lahir dan batin. Karena saya manusia biasa, tidak luput dari dosa dan kesalahan. Yang maha sempurna hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetap di channel saya, Abah Raffi Cirebon. Sampai jumpa lagi di video-video saya selanjutnya. Salam persaudaraan dan cinta damai, salam sehat, salam bahagia, salam sejahtera, salam sukses, salam kaya, salam untuk semuanya, salam selamat untuk semuanya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Inna fatahna laka fatham mubinah, nasru minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Akhirul kalam wa billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.